킹피셔랑 관련 있는 거야? 뭐? 친구 아니야? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama A Bonafide Killer. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah penjahat-penjahat lucu itu berhasil diamankan, rekan-rekan kerjanya Bona itu akhirnya mereka berhasil pulang dengan selamat. Dan si bapak baju biru ini, si ketua penjualan tim 3 itu ternyata melihat bagaimana aksi dari Bong Pal menghajar lawan-lawan mereka kemarin. Tapi dia untungnya menganggap bahwa itu dia lagi mimpi karena kan kebetulan dia lagi mabok. So ya dia nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Terus Hyunam nanya sama Bona kenapa penjahat-penjahat kemarin gak mereka hukum sama seperti biasa yang dia lihat. Maksudnya itu kayak dihilangkan nyawanya. Terus Bona mengatakan bahwa gak selalunya mereka melakukan itu. Makanya ada waktu-waktu tertentu mereka harus mengikuti sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan nanti orang-orang tersebut setelah dipenjara mendapatkan hukuman yang gak setimpal, nah barulah mereka bertindak lagi kalau orang-orang itu masih gak sadar juga. Begitu guys konsepnya. By the way, orang-orang Lynch Unit itu akhirnya ditangkap sama polisi dan ketika polisi sampai di sana, mereka kan udah dalam keadaan babak belur kayak gini. Dan polisi setempat juga menjelaskan kepada Dongjin yang kebetulan juga udah sampai di sana, dia bilang bahwa mereka mengaku sendiri. Dan kebetulan juga di hari yang sama ternyata dokter bedahnya udah datang juga dan kecegatlah dia di jalan sama si Sung Hoon. Dan dia laporkan langsung sama Dongjin bahwa mereka berhasil menangkap si dokter bedahnya yang berusaha untuk kabur. Karena ketika diminta tentang identitasnya dia nggak bisa kasih tunjuk kepada pihak kepolisian. Setelah itu mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih detail untuk memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut. Nah, akhirnya mereka itu dihukum untuk ditahan dalam waktu tertentu. Semoga mereka bisa sadar walaupun sudah menghilangkan nyawa orang lain guys. Sebenarnya itu hukum penghilangan nyawa juga sih bagusnya. 갈 거야. 왜? 오늘 Terus kan besoknya sebenarnya anaknya Bona si Yul dia kan ada acara tuh di sekolahnya dan seharusnya orang-orang tuanya ikut terutama ibu mereka. Tapi kebetulan kan Bona nggak bisa karena dia kerja. Jadinya anak mereka tuh ngambek walaupun udah dimarahin sama Bona kan dengan tegas tapi tetap aja anak mereka nggak mau tahu dan memaksa Bona untuk ikut. Jadinya pas Bona ngantar dia ke sekolah kan anaknya itu benar-benar ngambek dan nggak mau ngomong sama sekali. Dan di tengah perjalanan mereka melihat Sojun temannya si Yul. Yang kebetulan kan ibu Sojun ini adalah ibu yang bekerja juga ya waktu itu kalau kalian masih ingat. Jadi karena dia tahu bahwa Bona juga bekerja, mereka itu benar-benar kayak langsung klop gitu loh sesama working mom. Jadi bisa saling cerita bagaimana mengurus anak sambil bekerja, terutama anak mereka yang lagi ya tantrum-tantrumnya. Nah pas sampai di sekolah tuh kan anak-anak mereka itu benar-benar kayak ngambek gitu loh. Dan ketika Bona sama ibunya Sojun datang, ibu-ibu 3 penggosip ini ngelihat kok bisa akrab tuh berdua dan kok bisa datang bareng ya kan. Ditambah lagi melihat anak-anak mereka itu kayak ngambek baik Sojun maupun Yul sama-sama ngambek. Terus dibilang sama ibu-ibu itu kan, ya begitulah ibu-ibu ya working mom sambil ngurus anak harus serba ekstra sabar banget. Oh ya, by the way ini namanya adalah si penjahat pedofil dimana dia itu bernama Kyu Chol yang udah dibebaskan dari penjara dan gak sesuai dengan hukumannya, kayak langsung dibebaskan gitu aja gitu loh. Oh ya, anak-anak TK kan bermain dengan sangat-sangat gembira kecuali Yul. Dia tuh benar-benar kayak ngambek gitu loh karena ibunya nggak ada. Terus tiba-tiba Bona datang di sampingnya. Di saat itulah Yul langsung happy banget. 우리 엄마랑 같이 Bona kepikiran ketika dia sampai di kantor, jadi dia memutuskan untuk izin kepada rekan-rekannya untuk ikut bersama anaknya dia, kegiatan anaknya. Terus dia kayak cita-cita gitu sama ibu-ibu di sana ya kan. Terus tiba-tiba mereka mendapatkan berita nih tentang pembebasan si pedofil tadi. Semua ibu-ibu yang memiliki anak kecil itu langsung panik banget dong tentunya ya kan. Jadi itu mereka berharap Kingfisher datang untuk menyelamatkan dan juga menghilangkan nyawa si pedofil tersebut. Yang mereka nggak tahu bahwa Kingfishernya di samping mereka kan. Dan juga di depan kantor polisi banyak banget orang tua yang dulu jadi korbannya si Kyuchol itu datang berdemo di sana. Tapi ya kayak mana lagi, dia dibebaskan walaupun di kakinya dipasang alat pelacak gitu. Dan kebetulan di sana ada Taesong juga dan juga rekannya mengambil berita.
Dongjin dan juga Sunghun juga mengikutin kemana perginya si Kyuchol itu, karena kebetulan mereka kan mencari-cari informasi itu. Kemungkinan si Kyuchol ini nantinya bakal menjadi korban selanjutnya Kingfisher berdasarkan dugaannya Dongjin, karena dari orang-orang yang kejahatannya sama dengan si Kyuchol itu setelah diselidikin sama Dongjin dan juga Sunghun itu meninggoy di hari ketika mereka dibebaskan. Makanya mereka ngikutin kemana dibawa dan juga perginya si Kyuchol ini. Nah kebetulan Kyuchol kan dibawa juga tuh sama polisi setempat untuk diantarkan ke rumahnya. Enak banget kayaknya ya. Terus dia mendapatkan surat ternyata untuk berhenti di suatu tempat tuh, tempat kayak rest area. Nah ketika di situ dia pergi ke kamar mandi sesuai dengan petunjuk yang diberikan surat sama dia untuk bersiap menghilang ataupun kabur. Nah terus kan Bona itu masih asik nih bersama anaknya dia, dan dia terlihat kasihan juga sama ibunya Sojun, jadi dia ikut sekalian ngejakin Sojun dan dia kasih kabar juga kepada ibu Sojun. Dan ibu Sojun berterima kasih kepada Bona dan dia berjanji bakal mengajak ibu Bona makan sambil minum kopi bersama. Oh ya, kita balik lagi tuh ke Kyuchol. Nah polisi tuh kan udah nungguin dia tuh kok lama kali sekawan ini. Ya udah mereka ceklah ke dalam, yang ternyata mereka nggak nemuin Kyuchol di sana. Mungkin udah kabur dari jendela kamar mandi. Ya udah mereka langsung pergilah keluar untuk mencari, siapa tahu masih ada di luar ya kan. Nah kebetulan Dongjin juga sampai di sana dan juga ada si Taesong. Mereka ikut juga bergerak cepat karena melihat Dongjin sama rekan-rekannya yang lain itu kayak panik banget, seolah-olah si penjahat tuh kabur gitu. Yang sebenarnya si Kyuchol itu masih berada di kamar mandi. Ternyata dia diselamatkan sama si Taemin dan juga didatangin sama Bongpal kebetulan. Jadi mereka itu sudah menyusun rencana mengambil alat pelacak yang di kakinya dia, seolah-olah mereka itu disuruh sama rekannya si Kyuchol itu yang udah nunggu di pelabuhan. Sebenarnya cara mereka menghilangkannya si Kyuchol itu karena kebetulan dia memiliki alergi serbuk sari. Nanti mereka membuat alergi gitu loh dia, terus jadi jatuh dan meninggoy gitu rencana mereka. Nah makanya setelah itu kan mereka yakinkanlah si Kyuchol ini, tapi masalahnya dia curiga kepada Bongpal. Jadi dia coba untuk nelpon temennya, lalu dihack lah teleponnya sama si Yongdo. Jadi ketika si Kyuchol ini coba nelpon temennya itu ternyata nggak nyambung-nyambung. Terus dibilang sama Bongpal kan, ya udahlah aku udah dibayar mahal nih, kalau misalkan kau nggak mau ya udah kami pulang aja gitu. Akhirnya setelah ya berpikir panjang, akhirnya si Kyuchol ini ikutlah bersama mereka. Dan ketika di dalam mobil itu sebenarnya masih curiga nih dengan gerak-geriknya Bongpal dan juga si Taemin yang ada di mobil tersebut. Nah ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol nih kan, tiba-tiba aja Taemin langsung menyuntikkan sesuatu ke lehernya si Kyuchol dan dia akhirnya pingsan. Setelah itu Taemin dan juga Hyunam bertukar posisi. Jadi Hyunam itu ke mobil tersebut bersama dengan Bongpal dan si Taemin barengan sama Yongdo di belakangnya. Dan karena si Taemin tuh lagi agak ngantuk ya kan, dibilang lah sama si Yongdo kayaknya kita melipir bentar deh. Nah terus kan di sisi lain, Dongjin, Sunghun dan juga dua polisi lainnya akhirnya mendapatkan alat pelacak yang mereka pasang di kaki si Lochnut itu. Nah pas mereka lihat loh, ternyata alat pelacaknya dipasang di kaki palsu dan mereka kena tipu lagi. Mereka tuh kayak benar-benar kesel banget. Nah kebetulan pada saat itu Taesong datang kan dan dia nanya tuh sama Dongjin, apakah Dongjin sama rekan-rekannya kehilangan si bangke itu. Terus dibilang sama Dongjin kan, itu masalahnya masih dugaan dan ini juga nggak ada hubungannya sama Kingfisher, masih dugaan aku aja. Karena Taesong bilang bahwa dia yakin banget ini dia ada hubungannya dengan Kingfisher karena si Dongjin ini ngejar-ngejar kan. Cuma Dongjin bilang itu masih dugaan, mendingan kau pulang aja dan gak usah ikutin aku lagi, kata Dongjin gitu. Nah kemudian si bangke ini kan ternyata udah sadar tuh dari pingsannya dan mereka nggak tahu sama sekali dia pura-pura pingsan gitu. Terus si Taemin bisa-bisanya dia kehalang sama mobil ibu-ibu yang lagi ngantar anaknya pulang sekolah. Jadi dia tuh kayak kehalang satu mobil gitu loh sama mobilnya si Bongpal. Dan itu situasi yang menguntungkan bagi si bangke ini. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana dan juga mencucuk si Bongpal. Sehingga Bongpal kehilangan keseimbangan dan menabrakkan mobilnya ke sesuatu. Si bangke itu keluar dari mobil dan langsung mengambil alih mobil si ibu-ibu yang di depannya si Taemin tadi. Nah tanpa dia ketahui bahwa di mobil itu kan ada anak-anak juga tuh, anak dari si ibu. Jadi si ibu ini dia lemparkan keluar dan situlah sadar bahwa ada anak-anak di sana. Dan itu sebenarnya kesel banget, tapi kayak mana dia mau kabur ya kan. Jadi dia tetap membiarkan anak itu di dalam mobil tersebut walaupun nangis secara terus-terusan. Dia telepon temannya tapi nggak diangkat sama sekali. Terus yang lainnya berusaha ngejar si bangke
bangkai tersebut. Nah kemudian ketika Bona sama anaknya Yul lagi belanja di supermarket kan, disitulah diumumkan bahwa penjadi yang baru dibebaskan tadi itu udah kabur dan sedang dikejar sama polisi. Semua orang panik banget. Dan malamnya dia itu sampailah ke pelabuhan tempat dia bakal kabur nanti, dan si anak tuh kasihan banget, dia nangis terus-terusan. Kemudian kalian tahu dengan lucunya dia mendorong mobil tersebut, dan padahal posisinya masih ada anak-anak di dalam, dan untung aja Bongpal dan juga yang lainnya itu berhasil menyelamatkan anak tersebut. Lalu diambil anak itu sama Hyunam dan dia kabarkan sama Bongpal bahwa semua baik-baik aja dan anak itu nggak ada terluka sedikit pun. Nah kemudian si bangke ini berhasil kabur masalahnya karena nggak sempat kekejar sama Taemin. Dan tiba-tiba ketika dia dengan happy-nya kan, ayo hilangkanlah nyawaku kok kalian bisa, tiba-tiba udah nyemplung dia ke laut, tiba-tiba banget. Secara ajaib ternyata di sana udah ada Bona menghilangkan nyawanya dengan ngedor dia. Padahal itu sebenarnya bukan rencana mereka, tapi karena memang udah di luar Nurul, jadi mereka melaksanakan plan B yang nggak diketahuin sama rekan-rekannya sama sekali. Jadi ya mau nggak mau nanti polisi ketika menyelidikinya itu nantinya bakal mengarah ke Kingfisher tentunya, karena setelah itu kan polisi datang dan mereka langsung meninggalkan lokasi. Nah setelah itu kan Taesung mendapatkan berkas yang pernah diselidikin sama Dongjin dan juga Suhun tentang penjahat-penjahat pedofil, dan dia melihat juga bahwa yang anehnya memang penjahat-penjahat tersebut kehilangan nyawa mereka di hari mereka dibebaskan, dan dia langsung juga melihat di berita bahwa yang baru tadi juga udah kehilangan nyawanya. Dan juga ketika dicek sama Dongjin dan juga Sunghun, ada bekas dor di kepala penjahat tersebut, dan itu kemungkinan besar adalah Kingfisher. Dan sebenarnya rekan-rekannya Bona itu khawatir banget karena pasti nanti menuju ke Kingfisher dan mereka bakal semakin gencar untuk mencarinya, karena kan itu nggak sesuai dengan keinginan mereka. Dan kata si Taemin bahwa Bona itu sebenarnya dia nggak suka ngelihat cairan berwarna merah, makanya dia memilih untuk ngedor orang dari jarak jauh gitu, biar dia tidak melihat orang itu kesakitan dan juga tidak melihat cairan berwarna merah. Jadi itulah alasannya teman-teman kenapa dia memilih untuk menjadi tukang dor merunduk ya. Oke, by the way, Bona kan udah balik tuh ke rumahnya dan dia meminta anaknya dijagain sama adik iparnya si Seiya. Jadi ya seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa, dan dia bilang bahwa ada masalah klien yang komplain dari produk mereka, gitu-gitulah guys katanya. Dan dia kasih upah juga sama Seiya. Oh terus kata Seiya kan sama Bona itu ada kiriman dari Rusia, dan si Bona tahu itu tuh bukan boneka biasa. Yang dikira sama Seiya dan juga Yul itu tuh boneka yang lucu banget kan. Jadi Yul bilang ini punya aku gitu, dan dikira sama Seiya itu tuh kiriman dari temannya Bona yang ada di Rusia gitu. Padahal sebenarnya bukan. Nah setelah Yul tidur kan, diambil sama Bona boneka tersebut, dan sesuai dengan dugaannya dia, di belakang boneka itu ada kayak kamera pengintai gitu guys. By the way, itu pasti orang yang mungkin mengenal Bona juga. Dan di sisi lain, Taesung juga mendapatkan pesan dari orang yang nggak dikenal, yang kalimat itu kayak membuat itu jadi khawatir banget gitu loh. Dimana orang itu bilang kepada Taesung bahwa Taesung sudah melakukan pekerjaan dengan benar dan juga menepati janjinya. Siapakah itu? Oke, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.